Oke guys, saya akan bahas web novel manhwa yang berjudul Reaper of the Drifting Moon. Ayo langsung gaspol. Lanjutan dari chapter sebelumnya, Piool yang digigit ular menjadi lumpuh. Piool berusaha bergerak mencapai makanan untuk bertahan hidup. Setelah Piool pulih, Piool melirik ular yang lewat di dekatnya. Meskipun matanya perlahan beradaptasi dengan kegelapan, dia belum pernah melihat sejelas yang dia lihat sekarang. Tampaknya beberapa perubahan telah terjadi di dalam tubuhnya ketika dia bertarung melawan racun yang menembusnya. Dialah yang bertanggung jawab menggigit pergelangan tangannya. Dia hampir mati karena bisa ular itu. Tapi dia tidak merasakan permusuhan. Dia pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang menjadi lebih kuat setelah bertahan hidup setelah diracuni sebelumnya. Apakah ini toleransi racun? Ucap Piool. Masalahnya adalah dia tidak hanya memperoleh ketahanan terhadap racun, beberapa perubahan juga terjadi pada tubuhnya. Tampaknya racun tersebut memiliki efek sinergis dan mempengaruhi penglihatannya. Hanya ada satu cara untuk memastikan tebakannya, dia pun digigit ular kembali. Efeknya langsung terasa, itu menyakitkan. Memiliki ketahanan terhadap racun tidak mengurangi rasa sakitnya sama sekali. Dia hampir menyesali keputusannya. Gigitan pertama membuatnya lumpuh total, sedangkan gigitan kedua tidak. Piool segera yakin bahwa dia mengembangkan toleransi terhadap racun. Untuk pertama kalinya, senyuman menghiasi bibir Piool, tapi Piool tidak pernah ingin puas dengan levelnya saat ini. Setelah itu, perubahan lain terjadi pada rutinitas sehari-hari Piool. Ia menginginkan kekebalan yang lebih sempurna. Jadi dia berulang kali membiarkan dirinya digigit ular itu setiap hari. Ia pun mengamati tingkah laku ular tersebut. Ular adalah pemburu yang luar biasa. Ia dapat mendekati mangsanya tanpa mengeluarkan suara dan langsung membunuhnya. Ia diam-diam menyembunyikan keberadaannya sehingga bahkan serangga yang waspada pun tidak menyadarinya. Kemunculan ular seperti itu menarik minat Piool. Jadi selain mendedikasikan waktunya untuk melatih staminanya, Piool juga datang dan mengamati ular tersebut. Bagi Piool, menonton ular adalah satu-satunya sarana hiburannya. Piool tanpa sadar jatuh cinta dengan gerakan ular tersebut. Untuk menambah kekuatannya, ia mencoba meniru gerakan ular saat berjalan mengelilingi ruangan. Dia berlatih mencoba menavigasi kegelapan tanpa suara atau kehadiran. Hari-hari berlalu dengan cepat ketika dia melakukan hal yang sama berulang kali. Rutinitas Piool terdiri dari memakan makanan yang disajikan, mengamati ular, dan melatih tubuhnya. Piool harus terus-menerus mengulangi ketiga tindakan tersebut agar tidak menjadi gila. Makan, melatih tubuh, mengamati dan meniru ular adalah satu-satunya cara untuk menurunkan berat badan. Dalam kegelapan, Piool sedikit demi sedikit menyerupai ular. Dentang, Piool membuka matanya terhadap getaran yang tiba-tiba itu. Dalam sekejap, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Itu karena pintu besi yang telah lama mengurungnya di sini terbuka dengan sendirinya. Piool berdiri, tak lama kemudian pintu besi itu terbuka lebar. Piool keluar dari gerbang besi dan melihat sekeliling. Di luar pintu ada lorong besar. Tidak ada perbedaan pemandangan antara bagian dalam kamarnya dan bagian luar. Kegelapan hitam pekat yang menutupi matanya dan udara lembab yang mengiritasi kulitnya tetap ada. Di sisi kirinya ada banyak ruangan dengan pintu terbuka lebar. Piool pindah ke kamar yang bersebelahan dengan kamarnya. Dia harus berjalan kurang lebih 20 langkah untuk mencapai kamar sebelah. Mengingat ukuran kamarnya yang hanya sekitar 3 meter persegi atau sekitar 10 anak tangga di setiap arah, maka akan ada 10 anak tangga lagi yang akan berfungsi sebagai pembatas antar ruangan. Jadi itu sebabnya aku tidak bisa merasakan kehadiran orang lain, ucap Piool, tidak peduli seberapa sensitif indranya. Itu tidak akan mampu mengatasi ketebalan dinding. Piool melihat ke dalam ruangan, tubuh seseorang dibiarkan membusuk dalam kegelapan. Bau busuk menandakan bahwa pembusukan telah berlangsung cukup lama. Piool masuk ke kamar dan memeriksa mayatnya, mengabaikan bau busuk. Wajah almarhum sudah roboh, jadi dia tidak bisa mengetahui secara detail, tapi menilai dari bentuk kerangkanya.
Dia bisa tahu bahwa itu adalah anak laki-laki yang seumuran dengannya. Dalam kegelapan, mata Piowol bersinar merah. Dia terus berjalan lurus menyusuri lorong. 20 kamar berlalu. Dan 20 mayat juga ditemukan. Satu mayat per satu ruangan, Piowol segera mencapai ujung lorong. Ada pintu besi besar yang menghalangi lorong. Gerbang besi itu jauh lebih tebal dan besar dibandingkan dengan gerbang yang menghalangi kamar mereka. Piowol mendorong pintu dengan keras dan gerbang besi yang menjulang tinggi terbuka perlahan. Di luar gerbang besi, lorong yang sama tempat Piowol dipenjara berlanjut, dan sekali lagi, 20 gerbang besi berjejer. Satu-satunya perbedaan adalah hanya ada satu yang selamat di area tempat Piowol berada, tetapi di bagian baru, ada dua orang yang selamat di sini. Itu adalah laki-laki dan perempuan yang tampaknya seumuran. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama kurus, seolah-olah mereka belum makan dengan benar. Namun dibandingkan dengan Piowol, kondisi mereka masih terlihat lebih baik. Piowol melirik ke kamar sebelah. Sesosok tubuh terlihat melalui pintu. Dia bisa melihat mangkuk makanan di sebelah mayat itu. Tidak ada keraguan bahwa jumlah makanannya cukup. Jadi, entah dia mati karena tidak tahan dengan kesepian dan mati karena kegilaan, atau dia tidak bisa mengatasi penyakit yang didapatnya di bawah tanah. Mereka melihat ke arah kemunculan Piowol dengan mata waspada. Dilihat dari tindakan mereka, sepertinya mata mereka tidak beradaptasi sempurna dengan kegelapan seperti Piowol. Salah satu yang selamat berbicara dengan hati-hati, "Siapa kamu? Dari mana asalmu?" "Dia dan saya adalah satu-satunya yang selamat di bagian ini." Pertanyaan itu ditujukan kepada Piowol. Piowol memandang gadis yang menanyakan pertanyaan itu. Dia adalah seorang gadis yang tidak kehilangan kecantikannya meski lama dikurung di ruang bawah tanah. Dia menatap ke arah dinding. Seperti kucing yang penuh racun, namun, sepertinya dia tidak bisa mengenali penampilan Piowol karena matanya tidak fokus. Anak laki-laki di sebelah gadis itu juga melihat ke arah Piowol dengan tatapan sangat waspada. Mata mereka tidak mampu sepenuhnya beradaptasi dengan kegelapan seperti Piowol, namun indera pendengaran dan penciuman mereka masih berkembang dengan pesat. Karena alasan itulah mereka memperhatikan kedatangan Piowol dan menjadi waspada. Piowol membuka mulutnya, "Namaku Piowol. Saya dikurung di area yang berdekatan." "Area sebelah? Jadi maksudmu ada tempat lain seperti ini?" Balas gadis itu, "Sepertinya begitu," balas Piowol. Menanggapi jawaban Piowol, gadis itu menggigit bibirnya. Gadis itu, seperti Piowol, tidak tahu bahwa mereka berakhir di sini dan ditangkap di sini dan tinggal selama beberapa bulan. Mereka memiliki kekuatan mental luar biasa yang berhasil mengatasi perasaan putus asa dan kesepian hari demi hari. Piowol bertanya, "Siapa namamu?" "Aku Soyeol. Dan dia adalah Song Cheonwo," kata gadis itu, dan memperkenalkan anak laki-laki di sebelahnya. "Ayo pergi," ajak Piowol. "Pergi kemana?" tanya mereka berdua. "Saya pikir ada lebih banyak area seperti ini," ucap Piowol. Tatapan Piowol tertuju pada sisi lain lorong. Ada juga gerbang besi besar yang mirip dengan yang dilewati Piowol. Itu adalah bukti bahwa ada bagian lain. Soyeol dan Song Cheonwo tidak mengenali keberadaan gerbang besi yang membagi beberapa bagian karena mereka tidak memiliki mata yang bisa melihat menembus kegelapan. Jadi suara Soyeol bergetar, "Ya Tuhan. Masih banyak tempat seperti ini, ikuti aku," ucap Piowol. Piowol memimpin. Soyeol dan Song Cheonwo mengikuti suara langkah kakinya. Jika mereka berpegangan tangan, mereka bisa berjalan lebih cepat, tapi Piowol tidak. Menyerahkan tanganmu berarti dia tidak akan bisa menggunakannya dalam keadaan darurat. Itu seperti menunjukkan kelemahan, meskipun tidak ada yang mengajarinya hal itu. Piowol sadar bahwa untuk bertahan hidup dia tidak boleh membiarkan apapun dengan mudah masuk ke dalam celahnya. "Pegang tanganku." Song Cheonwo menghubungi Soyeol. Piowol mengira akan ragu sejenak, namun Soyeol segera meraih tangan Song Cheonwo dan mengikuti di belakang Piowol.
Saat mereka bergerak ke area berikutnya, mereka melihat lebih banyak orang yang selamat. Kali ini ada 5, mereka juga berkumpul dan berbagi informasi. Mereka dikejutkan dengan kemunculan Piowol, So Yeowol, dan Song Cheon-moo yang tiba-tiba. Namun, So Yeowol maju dan menjelaskannya dengan tenang, dan batasannya segera dilunakkan. Piowol melirik ke dalam ruangan saat yang lain sedang mengobrol. Berbeda dengan bagian Piowol, hanya sedikit orang yang meninggal karena kelaparan. Sebaliknya, kebanyakan dari mereka menunjukkan tanda-tanda menyakiti diri sendiri. Beberapa kepalanya patah, dan yang lainnya menunjukkan tanda-tanda tercekik. Mereka pasti tidak sanggup menahan rasa putus asa, kesepian, dan ketakutan sehingga memilih bunuh diri. Hal berikutnya yang dilihat Piowol adalah mangkuk makanan mereka, setidaknya dalam hal makanan. Terlihat jelas bahwa mereka menerima jatah lebih banyak daripada di area di mana Piowol dikurung. Apakah mereka melakukan diskriminasi? Gumam Piowol. Namun, anak-anak yang sedang berbicara di luar sepertinya tidak menyadari fakta tersebut. Saat Piowol keluar, So Yeowol merasakan kehadirannya dan berkata, "Anak-anak ini juga dipenjara pada waktu yang sama dengan kami. Ini Lee Min dan Go Shinok, dan seolah-olah mereka sudah memiliki nama yang sama." So Yeowol memperkenalkan anak-anak sebagai wakilnya. Piowol diam-diam mengingat nama mereka. Di distrik ketiga, Lee Min dan Go Shinok menonjol. Lee Min adalah seorang gadis cantik yang mirip dengan So Yeowol, sedangkan Go Shinok adalah seorang pria yang sangat tampan. Dia memiliki bentuk wajah dan penampilan yang begitu cantik sehingga dia tidak bisa dianggap sebagai laki-laki. Mungkin ada banyak gadis yang jatuh cinta padanya saat dia berada di luar. Lee Min berbicara ke arah yang dia duga di mana Piowol berada. "Halo, saya Lee Min. Aku akan menjagamu mulai sekarang." Dia tidak tahu apa yang dia minta, tapi Piowol diam-diam menganggukkan kepalanya. Ada beberapa orang yang selamat di area berikutnya. Sekitar 8 orang selamat. Setiap kali mereka pindah ke bagian lain, jumlah yang selamat terus bertambah. Pada akhirnya, jumlah mereka yang selamat mencapai 100 orang sementara jumlah mereka yang meninggal meningkat lebih dari 2 kali lipat. 300 orang dimasukkan ke dalam, dan hanya 100 dari mereka yang selamat. Gumam Piowol, tidaklah normal jika 300 anak kecil dipenjara. Tidak peduli seberapa besar provinsi Sichuan, jika 300 anak hilang pada saat yang bersamaan, sekte yang kuat tidak akan tinggal diam. Tetapi jika mereka memperluas jangkauannya ke belahan dunia lain maka mereka mungkin tidak akan diperhatikan. Gumam Piowol. Dalam kasus Piowol, dia ditangkap di Honam yang jauh dari Sichuan. So Yeowol dan Song Chunwoo juga yatim piatu, jadi mungkin yang lain juga yatim piatu. Bahkan jika mereka menghilang, tidak ada yang peduli dan mencari mereka. Mereka adalah target sempurna bagi siapapun untuk melakukan konspirasi rahasia. Piowol membuka pintu ke area berikutnya. Namun pemandangan yang muncul kali ini berbeda dari yang ia bayangkan. Terima kasih guys sudah mau dengarkan video ini. Kalau ada salah atau kurang enak didengar mohon masukannya guys.